Assalamualaikum. Kenapa, Mas? Ini loh, Vi. Waalaikumsalam ya, belum tak jawab ya. Ini loh, Vi, aku tuh mau diet. Ini teman ada yang nawarin herbal itu loh. Katanya, ya nggak tahu, katanya, oh nanti kamu bisa langsung turun 10 kilo, enak banget ya. Bagus tuh berarti. Bagus gimana? Lah kemarin aku pernah nanya ke teman, katanya hati-hati loh kalau kamu konsumsi herbal-herbal gitu. Ya diet, mending lu olahraga aja gitu daripada minum-minum gitu. Nanti bisa gagal ginjal loh katanya gitu. Ngeri ya? Makanya aku takut mikir-mikir nih, mau pakai ini atau gimana ya? Itu obat herbal ya, Mas? Katanya sih herbal, Gitu tapi aku ya. takut sih nanti. Kan kalau herbal katanya aman gitu ya? Iya. Apa kita tanya aja? Tanya siapa? Sama ahlinya pastinya. Ahli apa? Aku takutnya kalau sampai gagal ginjal gitu loh. Jangan sampai ya. Kita tanyanya ke dokter ahli, dokter konsultan ginjal hipertensi. Emang ada? Ada Di mana sini tuh? di RSI Sultan Agung. Ada di RSI Sultan Agung? Ada, nanti kita konsultasi beliau. Boleh nggak sih ini Bisa? obat diet herbal dikonsumsi terus-menerus? Apakah aman iya. apa enggak Coba gitu ya? ditanyain ya. Bahaya Nanti aku kan? pengen turun 5 kilo, 10 kilo gitu. Apalagi ini mau lebaran kan gak enak kan nanti kalau masih gendut gini. Bisa dipanggilin hari ini? Bisa. Punya nomornya nggak? Sebentar. Coba dipanggilin dong, aku pengen konsul aku. Bisa. Bisa ya? Oke, tak Oke. telepon ya. Oke, tak tunggu ya. Ya, Assalamualaikum dok. Oh, dia panggil dulu. Iya dok, ini ada yang mau konsultasi terkait obat diet dok, obat herbal aman nggak gitu dok? Bisa kesini dok ya? Sekarang, iya. Nggih dokter, kami tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke. Ya, Tunggu, oke, kita tanya tunggu. ke dokternya ya. Iya, Oke, siap. sip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat Risa. Kembali bersama saya Unggul dan rekan saya Dan saya Alfi. kembali dalam program Orkes. Obrolan kesehatan. Oke. Selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang membahas tema-tema kesehatan yang sangat luar biasa tentunya dengan seorang narasumber yang sudah expert di bidangnya. Kali ini kita sudah mendatangkan seorang narasumber yang sudah sangat expert banget di bidang gagal ginjal. Wah, luar biasa ya, gagal ginjal. Nah, sebelum kita lanjut ke tema pada pagi hari ini, kita sapa dulu para pemirsa yang menyaksikan program Orkes pada pagi hari ini. Semoga para pemirsa yang menyaksikan melalui channel YouTube kami di RSI Sultan Agung Semarang maupun yang menyaksikan melalui TV-TV di public area kami atau TV yang ada di ruang perawatan. Semoga para pemirsa yang menyaksikan langsung program Orkes ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah siap di sebelah kita. Mbak Alfi, kita akan membahas tentang apa ini? Kita mendatangkan Dr. Lusito. Hari ini kita membahas tentang lawan dan cegah gagal ginjal sejak muda. Oh, sejak muda. Jadi sekarang kan banyak nih dok fenomena muda sudah cuci darah gitu ya dok. Nah, sebelum kita lanjut, sebelah saya ini sudah ada seorang dokter yang luar biasa ya, Dr. Lusito, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. SPPD KGH. Nah, ini membahas tentang ginjal hipertensi. Ini kita fokusnya ke ginjal ya dok ya. Yeah. Tadi sesuai tema kan disebutkan untuk mencegah gagal ginjal kronik. Sebenarnya untuk gagal ginjal sendiri itu yang dimaksud seperti apa dok? Ya, gagal ginjal itu sesuai terminologinya ya kan, ginjalnya gagal. Oh gagal. Jadi gagal maning. Gagal menjadi ginjal. Jadi fungsi ginjal itu untuk mengeluarkan cairan tubuh, kelebihan cairan tubuh untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, untuk menjaga keseimbangan tubuh, untuk membuat sel darah merah, untuk membuat vitamin D, itu adalah fungsi-fungsi ginjal. Jadi fungsi ekskresi maksudnya untuk mengeluarkan cairan dan sisa metabolisme, dan fungsi metabolisme untuk membuat sel darah merah dan mengaktifkan vitamin D. Nah, gagal berarti gagal untuk semua fungsinya itu. Nah, itu tinggal tingkat-tingkatannya. Kalau sudah namanya terminologi gagal ginjal berarti sudah penyakit ginjal kronik yang tahap akhir. Namanya gagal ginjal. Ya. Sudah tidak bisa diapa-apain dok. Ya, itu
Ya, itu harusnya karena ginjalnya gagal Sudah tidak berarti bisa berfungsi. harus diterapi pengganti ginjal. Jadi ginjalnya harus diganti. Nah, karena dia sudah nggak berfungsi, karena Sudah gagal. tidak berfungsi. Iya, betul. Nah, untuk apa namanya penyebab utamanya dok ini dok. Biasanya kan sekarang ini untuk gagal ginjal sendiri itu tidak harus usia-usia lanjut dok. Ya. Kan banyak anak-anak muda juga yang sekarang sudah terkena Iya, gagal betul. ginjal dok. Iya. Itu untuk penyebabnya apa dok? Ya, kalau penyebab gagal ginjal tersering, mulai dari yang tersering ini ya. Iya, yang tersering. Yang pertama itu diabetes. Itu Oh, baik tipe diabetes. 1 maupun tipe 2. Dari ya. penyakit berarti ya dok Iya, ya? dari penyakit kemudian hipertensi. Hipertensi. Ya, hipertensi, kemudian radang ginjal. Radang ginjal kemudian juga. radang ginjal, kemudian konsumsi nafsa itu ya, Apa itu, Dok? narkotik, psikotropik, zat aditif. Oh, karena Itu, obat juga bisa ya, Dok, bisa ya? Obat-obatan termasuk obat NSAID anti nyeri. Oh. Ya, kemudian penyakit radang ginjal dan yang terakhir itu penyakit ginjal obstruksi maksudnya ini di sini adalah adanya sumbatan pada ginjal, misalnya adanya batu atau adanya kista ginjal itu kira-kira penyebab gagal ginjal seperti itu. Itu bisa merusak juga dok. Iya. Nah ini dok, kalau tadi ada beberapa kan yang disebutkan oleh dokter Rusito untuk penyebabnya sendiri ada diabetes, Iya. hipertensi. Terus itu hubungannya apa ya dok kira-kira dok? Kenapa dari penyakit-penyakit itu bisa menyebabkan seseorang itu bisa gagal ginjal dok? Itu pokoknya pada dasarnya adalah adanya, kalau secara medis kita bilang itu adanya hiperfiltrasi dari glomerulus. Jadi glomerulusnya itu bekerja keras. Jadi penyakit-penyakit tadi akan merusak glomerulus sedikit demi sedikit. Nah, ketika ada kerusakan maka glomerulus yang tersisa itu dia akan bekerja keras untuk memfiltrasi. Karena dia bekerja keras itu tadi maka makin lama malah merusak dirinya sendiri. Nah, Oh, iya, akhirnya betul. tidak ada yang tersisa glomerulusnya itu tahap akhir. Kalau tahap awal mungkin baru rusak sedikit lama-lama habis. Jadi Ya. habis. Ya itu Jadi- pokoknya intinya adanya beban kerja dari Terlalu ginjal berat ya, yang Dok? seharusnya hanya dikelola Banyak, oleh Pak. nefron semua itu hanya diambil oleh sebagian, maka makin lama memberat, merusak akhirnya Oh, gitu. akhirnya gagal Akhirnya ginjal. Oke, Ya, dok, seperti berarti itu. kan mungkin dari penyakit dulu tadi ginjal, hipertensi, kemudian Diabetes. baru ke kerusakan ginjal gitu ya dok. Iya. Jadi perjalanannya dari ginjal atau DM baru ada kerusakan ginjal Iya, gitu ya dok. iya, betul. Ya. Terus ini dok, untuk mengetahui apakah seseorang itu atau anak muda itu memiliki resiko untuk terjadi gagal ginjal itu biasanya gimana dok? Ya, kalau faktor risiko itu ada faktor risiko yang memang tidak bisa diubah ya. Misalnya Apa itu, ada Dok? keluarga Oh. dengan Riwayat penyakit keluarga ya, ginjal, Dok. kemudian adanya kelahiran prematur, itu juga Prematur. termasuk. Kemudian adanya trauma di sekitar Area abdomen ginjal. bawah, Oh, ya. abdomen Abdomen bawah, atau adanya penyakit yang genetik yang keturunan tadi, misalnya ada kista ginjal. Nah, dan risiko lain ya risiko yang tadi bisa diubah, ada diabetes, ada hipertensi, ada radang ginjal kan sebenarnya bisa dicegah, sebenarnya diterapi biar tidak sampai ke gagal ginjal. Betul. Tapi baik, yang Dok. tidak bisa diubah ya yang seperti tadi Oke. itu. Kalau untuk makanan dok, ada tidak makanan yang menyebabkan menyebabkan ya. Jadi makanan yang ketika dikonsumsi terus-menerus itu nanti menyebabkan kerusakan ginjal gitu dok. Secara spesifik sih tidak ada. Udah ada, Ya Dok? makanan ini nanti jadi gagal ginjal ya. Cuma mungkin yang wise itu malah suplemen, obat-obatan sama jamu ya, sama Jamu. obat tradisional, suplemen sama obat-obatan. Mungkin itu kita harus wise, harus bijaksana lah Betul. memakainya ya. Obat-obat ya jangan sembarangan. Jamu, Seperlunya suplemen ya, juga Dok. jangan. Iya. Kalau Sesuai. minuman suplemen kayak mau nyebut merek gak enak ini dok, kayak Iya. yang warna kuning itu, Iya. terus warna ungu itu biasanya ada beberapa biasanya orang-orang bekerja keras gitu kan kadang kalau Biar nggak kuat minum gitu itu nggak ya. seger, nggak Iya. kuat gitu Iya, dok. iya. Tapi biasanya endingnya ada kabar itu si itu loh ternyata sekarang cuci darah Cuci gitu. darah. Ya, itu memang secara bukti empirik maupun penelitian belum ada ya. Tapi ya wise lah memakai suplemen. Iya, suplemen, wise saja. ya. Soalnya bagaimanapun juga itu kan mengandung kayak stimulan ya, yang akhirnya bisa meningkatkan tonus simpatisnya yang akhirnya juga bisa ke Memperberat kerja Iya. ginjal Nah, itu ya. memperberat. Akhirnya ginjalnya itu ya. Nah, sama. Akhirnya Iya. tadi harus bekerja Harus keras bekerja gitu ya dok. keras. Ya, harus Oke. wise, harus bijaksana lah ya menggunakan suplemen itu. Untuk gejala awalnya apa dok?
kan ini ginjal kronis ya, Dok. Iya, iya. Kan ini mungkin penyebabnya dari lama, tiba-tiba kok baru Baru kerasa ketahuan. sekarang, ketahuan Iya, sekarang. iya, iya. Itu apa namanya ciri-cirinya apa, Dok? Ya, kalau dari kadang gagal ginjal nggak bergejala sampai tahap tidak ketiga terlihat. itu nggak bergejala. Kemudian ciri-ciri yang paling sering muncul itu sering kencing malam hari. Sering kencing Iya, banyak. frekuensinya bertambah. Kemudian yang kedua kencingnya berbusa. Oh, Nah, kencingnya berbusa itu juga tanda-tanda mungkin ke arah penyakit ginjal ini. Nah, kalau tanda-tanda yang sudah agak lanjut itu ya mual, muntah, Oh, sampai nafsu mual, makan, muntah ya, Dok, ya? menurun, Mual, terus muntah. gatal-gatal di kulit karena racunnya itu numpuk ya. oh iya betul. Kemudian ada bengkak di sekitar mata, bengkak di tungkai. Kaki. Iya, itu kalau sudah gejala-gejala lanjut ya. Kalau gejala-gejala awal memang agak susah sih. Paling ya kencing berbusa atau Susah dideteksi ya, Dok? iya. Susah dideteksi ya, Iya, Dok. jadi Kecuali kalau udah cek. ya itu apa namanya? Kalau yang secara spesifik dirasa apa saya nggak terasa apa-apa. Kok tiba-tiba ginjalnya sudah Nah, itu. Sudah rusak. Iya. gitu ya. Nah, itu yang sering dirasakan. Saya tidak merasa apa-apa kok Iya. tiba-tiba Tiba-tiba didiagnosis iya, ginjal periksa gitu ya, kok gagal ginjal ya. gitu ya, Dok ya. Nah ini Dok, tadi kalau tadi sempat dibahas tentang yang suplemen tadi ya, kayak minuman-minuman yang meningkatkan energi kita, itu tadi udah membuat kerja ginjal kita jadi capek, akhirnya bisa menyebabkan gagal ginjal tadi. Nah ini tadi Dokter Lusto juga menyebutkan mengkonsumsi jamu yang tidak bijak gitu ya. Untuk jamu sendiri ini, kadang saya juga melihat Dok, orang-orang yang mengkonsumsi jamu itu biasanya kan ada beberapa outlet gitu ya. Tapi ada beberapa yang sampai tua gitu masih seger buger. Ada beberapa yang minum mungkin baru setengah tahun atau berapa baru merasakan enaknya. Tiba-tiba didiagnosa gagal ginjal. Itu tiap orang berbeda-beda atau memang ada jamu-jamu tertentu atau gimana Dok? Ya, kita harus melihat bukti empirisnya kan memang tidak ada ya. Cuma Iya, ya betul. kita sampai kata-kata wise lah ya, wise, bijaksana. Sama seperti kita mengkonsumsi obat-obatan juga jangan sembarang ya. Iya. Sama dengan obat-obatan, Sesuai jamu, dokter suplemen gitu ya, itu Dok. ya. Wise, bijaksana, dipertimbangkan untung ruginya. Ya, kalau bisa di screening, dipantau efek sampingnya lebih bagus ya. Jadi ya bijaksana lah kalau mengkonsumsi obat ya jangan sembarangan, mengkonsumsi jamu suplemen juga jangan sembarangan. Seperlunya Iya, gitu ya, betul. Dok. Iya. Jangan terlalu banyak juga, Iya. seperlunya gitu ya, Dok. Iya, betul. Untuk ya. Ini Dok mau tanya, untuk perokok itu lebih besar resiko untuk gagal ginjal atau enggak, Dok? Perokok aktif. Iya, Iya, Dok. kalau rokok itu sudah jelas ya. Udah Dia kan jelas ya, Dok, ya? merusak pembuluh darah Pembuluh ya. Termasuk darah. pembuluh darah kecil-kecil yang ke ginjal akhirnya terjadi peningkatan tekanan pembuluh darah di ginjal, akhirnya peningkatan tekanan di dalam ginjalnya akhirnya juga gagal ginjal. Berefek juga ya, Dok? Iya. Berefek. Ya memperberat misalnya sudah punya gula, sudah punya tensi yang tinggi, Nah, tambah itu. rokok malah lebih Tambah. cepat mungkin. Tambah cepat ya? Iya. Tambah cepat pergi. Tambah Pergi cepat. ke akhirat. Iya. Jadi Tapi perlu jangan edukasi ya, gitu ya, betul. Dok, untuk pasien Iya. yang memang sudah terdiagnosa gagal ginjal ya tetap harus dikurangi mau nggak Iya. mau untuk Iya. rokoknya gitu. Nah ini Dok, tadi di depan ada disebutkan sama Dokter Lusito, salah satu penyebabnya tadi ada obesitas, diabetes, terus ada hipertensi. Nah ini biar masyarakat ini biar tidak sampai kena hipertensi, biar tidak diabetes mellitus atau gula darahnya tinggi itu bagaimana Dok? Ya untuk mencegah penyakit-penyakit kronik termasuk penyakit ginjal, penyakit diabetes atau hipertensi ya pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat ya. Ya kita cek kesehatan secara rutin ya. Kemudian termasuk menyahkan rokok juga. Nah itu tadi Iya. rokok itu memang Iya. Salah penyebab- satu penyebab ya. Padahal di rokok itu sudah ada tulisannya Iya. ya Dok. Ada peringatannya ya? Rokok menyebabkan Iya, macam-macam kemudian ya. rajin aktivitas fisik, ya, jadi Olahraga ya, Dok. pola hidup yang jangan sedentary, jangan malas, mager, Nah, itu. lihat TV, lihat HP itu jangan ya. Jangan. lebih enak lihat TV Iya, HP, Dok, kalau buat hari rajin, nanti dulu aktivitas Iya nggak fisik, apa-apa ya. lihat apa sambil jogging ya. Iya, diet seimbang. Oh, diet seimbang. Diet seimbang, kemudian istirahat yang cukup. Ya, terus kelola stres dengan baik. Ya, paling seperti itu ya untuk pola hidup sehat. pola hidup sehatnya. Nah ini terkait dengan ginjal Dok. Saya ingin tanya lagi nih. Kebetulan masih saudara dulu sih. Beliau itu gara-garanya tuh diet Dok. Diet mungkin
kan kalau kita bilang herbal gitu kan kadang pikiran orang awam gitu, oh insya Allah aman gitu ya, dia dengan produk herbal gitu. Setelah dikonsumsi ternyata baru sebentar sih, nggak nyampe setengah tahun, bebarengan sama temennya juga itu di kantor itu ada yang konsumsi juga, tiba-tiba ginjalnya langsung itu dok rusak, langsung harus dicuci darah, dan teman-teman yang lain juga akhirnya pada berhenti konsumsi itu. Tapi yang lainnya alhamdulillah nggak apa-apa sih kan, terus berhenti ya. Terus kalian saudara saya itu sampai gagal ginjal itu dok, itu berarti efek. Kalau yang lainnya itu katanya, oh itu minum air putihnya kurang, harusnya kalau minum ramuan herbal seperti ini untuk dia harus minumnya banyak. Apakah pengaruh dok minum air putih banyak dengan yang tidak minum air putih dok? Kalau air putih itu pengaruh ya. Pengaruh dok? Iya, jadi kita manusia sehat paling tidak itu kan harus 8 gelas. 8 gelas. Minimal 8 Minimal. 12 gelas ya. Jadi kalau air putihnya kurang, otomatis nanti yang akan membawa sisa-sisa metabolisme keluar jadi urin juga akan berkurang. Iya, betul. Iya, nah itu juga akan tetap lama-lama merusak ginjal juga. Merusak ginjal. Iya, jadi air putih 8 gelas itu Berarti wajib air putih minimal. bagus banget ya dok ya? Iya. Nah ini saya juga pernah mendengar ini buat klarifikasi loh, kok Ya, jadi klarifikasi ya? Saya tuh pernah dengar itu, biasa sekarang TikTok kan banyak ya dok ya, banyak yang bikin statement-statement di situ. Nah ini kan dianjurkan minum 8 Gelas. gelas ya, 8 Per gelas hari. ya dok, Iya. berarti sekitar 2 literan ya? Enggak, 8 gelas ya sekitar 1.600. 1.600, Ya, itu 1.600. minimal. Paling 1.600 sedikit, sudah ya. cukup ya. Saya pernah baca itu ada beberapa yang menyatakan itu minum maksimal paling nggak sampai maghrib. Setelah itu minumnya jangan banyak-banyak gitu dok. Minum maksimal sampai maghrib. Maksudnya Gimana? Kan nggak setelah boleh maghrib minum. itu nggak boleh banyak-banyak gitu Oh, katanya. gitu. Bener Iya. nggak dok? Katanya nanti akan berpengaruh di ginjal. Padahal saya pernah dengar kalau minum banyak itu lebih sehat gitu dok. Iya, iya. Gimana dok? Iya. Iya, minimal tetap 8 gelas. Itu sudah ada panduannya sebenarnya. Untuk puasa ya, Dok? Ya, kalau puasa paling enggak ya dibagi 2-4-2. Oh, 242 itu gimana, Dok? Ya, 2-4-2 itu di awal ketika buka Buka puasa. puasa. Dua buka puasa. Mau buka sama setelah buka. Mau buka 1 Yang- gelas, ya, setelah buka 1 gelas ya, yang Dok? 4 gelas diantaranya. 4 gelas diantaranya. Misalnya, Mas Umbun, Habis malam-malam tarawih. ngelilir. Ah, betul. ya. Minum segelas. Segelas. Kemudian Oke. mau sahur segelas, Bagus ya. terus habis sahur segelas. Iya. Ya. Terus usahakan air putih kalau Betul. pas puasa. Kalau nanti kebanyakan teh manis gitu atau Malah. yang manis-manis malah nanti bisa menimbulkan diuresis, malah Pipis cepet-cepet terus. haus, pipis Oh, terus cepet haus ya? dehidrasi. Oh, iya. malah itu yang Justru harus- gula- Padahal disarankannya tuh yang manis-manis ya manis di awal aja ya. Tadi kan Bu ini bilangnya pas buka. Oh, Mas juga. Setelah itu air putih yang Kalau sehat. pas buka kan manis nggak apa-apa, nanti kan agak malaman kan haus minum Iya, lagi. Nah oke. kalau pas sahur manis tuh, Nah. nanti kamu jam 10 pipas Betul. pipis terus lemes nanti. Tapi Iya. berarti nanti kalau buka puasa pakai air putih boleh dong. Tapi Boleh. nanti sama si Alfi, nanti kan biar manis. Ya pokoknya 8 gelas itu di googling sudah ketemu pasti 242. 242 rumusnya ya, Dok, Kalau ya? pas puasa ya dok Iya, ya. 242. Berarti untuk minum malam sendiri tidak dilarang ya dok ya? Enggak, harus malam, harus 4 gelas itu malam. Oh. Di antara Ketika buka- tidak pas puasa juga sama ya dok ya? Enggak, kalau enggak pas enggak puasa ya Siap. pokoknya sehari semalam 8 gelas itu. Enggak usah boleh. itu ya. Iya. Yang penting sudah terpenuhi minumnya Iya. itu. Ini Biar kan kalau puasa kan untuk mencegah dehidrasi karena Dehidrasi, siangnya nggak boleh minum. Oh iya. Ya, untuk ini Dok, ketika memang sudah terdiagnosa gagal ginjal, apakah memang satu-satunya itu cuci darah atau ada obat lain Obat gitu Dok? lain. Ya kan tadi kan sudah gagal ginjal, berarti ginjalnya kan Gagal. gagal. Berarti harus dilakukan terapi pengganti ginjal. Nah, terapi pengganti ginjal itu berarti yang satu fungsi untuk ekskresi atau Mengeluarkan mengeluarkan racun. kelebihan cairan sama racun itu bisa diganti dengan mesin cuci darah Mesin cuci sama cuci perut, yang orang bilang cuci perut itu CAPD. Jadi terus ditambah obat-obatan untuk metabolisme tadi, misalnya ditambah zat besi untuk menambah HB, ditambah EPO untuk eritropoietin untuk menstimulasi HB, sama ditambah vitamin D misalnya itu ya kan, karena tidak bisa memproduksi vitamin D itu. Nah kalau pengganti ginjal itu sendiri paling bagus tetap ganti ginjal, transplantasi ginjal. Transplantasi Ya. ginjal. Jadi kan dia bisa mengganti fungsi ekskresi, bisa mengganti
fungsi metabolisme. Tapi kalau cuma cuci darah atau cuci perut CAPD tadi kan dia hanya fungsi ekskresi. Ekspresinya aja. Jadi untuk yang lebih itunya harus transplantasi ginjal ya, harus optimalnya diganti cuma ya. di Indonesia memang Masih agak jarang ya, Dok? ya belum itu ya, masih presentasinya masih kecil. Masih kecil, masih jarang yang melakukan. Ya paling gampang ya cuci darah. Cuci itu. darah. Nah, Cuci darah. Nah ini Dok, kalau untuk sampai ke arah gagal ginjal itu tadi, itu tahap-tahapannya apa aja Dok? Dari seseorang itu ada keluhan, terus akhirnya dia periksa, terus akhirnya dia dinyatakan ginjalnya itu tidak berfungsi, atau ada beberapa yang mengarah ke gagal ginjal ternyata masih bisa setelah cuci darah, bisa tanpa cuci darah gitu Dok? iya. Ya. Jadi tahap-tahapnya tetap tahap 1 sampai 5 ya. Itu berdasarkan sisa fungsi ginjal sisanya ya. Dari fungsi ginjal dia dalam estimasi rate glomerulurnya berapa. Nah, itu tahap 1, 2, 3, 4, 5. Sampai tahap 5 pun sebenarnya masih bisa dengan obat-obatan. Betul. Ya. Jadi kapan dilakukan cuci darah? Apabila memang sisanya hanya tinggal 5, EGFR-nya 5, tanpa gejala itu sebenarnya harus cuci darah. Kemudian kalau dengan gejala, misalnya pasiennya sesak, mual muntah, tidak mau makan, itu sampai EGFR 10 itu baru cuci darah. Kalau di atas 10 biasanya kita masih bisa memberikan obat-obatan. Tanpa cuci darah. Iya, gitu. untuk mempertahankan pasien tanpa cuci darah bisa aktivitas normal. Tapi kalau pasien-pasien sudah mual muntah, nafsu makannya hilang, Sesek sudah gitu ya, Dok? sesak napas, bengkak semua, ya udah itu harus Iya. memang Cuci darah. dilakukan terapi pengganti ginjal istilahnya ya, Oh, cuci Oh, darah itu. gitu. Nah, Tetap dilihat dari kondisi pasiennya iya, ya Dok dilihat ya. dari kondisi pasien kayak ya beberapa itu yo seharusnya sudah cuci darah tapi ya masih ada yang bisa dipertahankan sampai setahun 2 tahun kan lumayan pakai Iya, obat-obatan. Oh, betul. Iya. Nah ini Dok, untuk pemeriksaan penunjang sendiri yang biasanya untuk menyatakan seseorang itu, oh ini lebih mengarah ke sana, itu biasanya pemeriksaannya apa aja Dok? Iya. Terutama untuk laboratoriumnya itu Iya, biasanya yang iya. Pemeriksaan bisa lab. mengarah itu mengarah ke gagal ginjal, biasanya apa tuh pemeriksaannya Dok? Kalau pemeriksaan sederhana yang bisa dilihat dari pasien yaitu kencing berbusa tadi itu. Kencing berbusa, Iya, itu yang bisa kemudian- dilihat langsung tanpa kemudian melakukan pemeriksaan ketika lab ya? dilakukan pemeriksaan urin urin kan sebenarnya di puskesmas Betul. itu Bisa ya, dimandikan Dok, bisa, ya? ya Bisa. itu kelihatan bahwa ada protein atau darah dalam urinnya itu kemungkinan. Nah berikutnya kalau pemeriksaan darah ya dilihat dari ureum sama kreatininya. Ureum kreatinin ya Dok. kreatinin. Kalau ureum kreatininya meningkat nanti bisa dihitung kira-kira fungsi ginjal yang tersisa tinggal berapa. Oh, Oh. iya. Jadi bisa menentukan ini sudah tahap keberapa ya Iya, Dok, antara dengan ureum 1 sampai kreatinin itu. 5 tadi ya Iya, Dok ya. Dok, seumam gini Dok, tadi salah satu bisa dilihatnya dari laborat ureum kreatinin. Apabila ureum kreatininnya biasanya tinggi ya Dok. Ya. Mungkin kalau kita belum sampai mengarah ke tahapan cuci darah dan lain-lain atau gagal ginjal, gitu bisa nggak Dok ureum kreatinin itu ditekan untuk turun dulu Dok? Atau Iya. obat-obatan? Oh, iya, iya. Jadi ureum kreatinin itu menggambarkan fungsi ginjal sebenarnya. Hmm. Kalau fungsi ginjalnya sudah sampai tahap 4, ya kemungkinan turun lagi enggak, cuma Oh, bisa dipertahankan susah ya? sampai di situ. Oh. Stabil Biar gitu tidak ya. naik. Stabil di situ Ya, ya. biar tidak naik. Nah, Hmm. jadi kan fungsi ginjalnya kan memang sudah tinggal Sudah segitu. tidak bisa Iya. ya? Sudah mentok di segitu ya, Dok, Iya. ya? Paling turun sedikit, naik sedikit itu mungkin karena itu ya. Dari lab-labnya ya, paling kan kadang naik 0,5 turun 0,5 kan Iya. ya mungkin ada kesalahan lab atau human error atau gimana kan bisa Betul, juga. betul. Ya. Berarti kalau memang sudah agak tinggi gitu, susah untuk kembali untuk normal Iya. Dok, ya? Oh. Kecuali kondisi yang memang akut ya. Akut ya Kalau Dok. gagal ginjal akut memang dia reversible, dia bisa kembali normal. Oh, Ya. nah ini perbedaannya akut sama kronis Nah. sama Dok untuk Oh, gagal iya. ginjal ini Dok. Iya. Perbedaan. Ya paling gampang itu kalau akut itu ya bisa kembali normal kayak orang wajar biasa. Heeh. Kalau kronik berarti dia ya tetap nggak bisa. Sudah tidak bisa ya. Turun Harus sampai dilanjut dengan cuci darah. Ya, kalau yang kita rawat di sini banyak yang gagal ginjal akut. Jadi masuk kreatinin 16. Oh, Kemudian langsung sempat tinggi ya, Dok. cuci darah sekali menurun membaik sebenarnya normal. Berarti itu adalah gagal ginjal akut. Akut, Kemudian oh. beberapa pasien kita kan ini di daerah sini ya banyak penyakit yang namanya leptospirosis itu Oh, ya. nah itu. Dok. Nah, leptospirosis yang atau demam tikus, demam kuning itu karena kencingnya tikus itu kan dia merusak ginjal. Tapi untungnya dia reversible. Jadi ketika kita beberapa orang kita terapi di sini ya bisa pulang, kemudian tidak usah HD. Oh. Ini kemarin mungkin bulan-bulan kemarin banyak itu yang lepto. Ini mungkin sudah agak mungkin juga
Ada 1-2 tapi bulan kemarin yang paling banyak. Yang banyak. Itu untuk efek gejala-gejala yang timbul di awal sama nggak dok? Sama yang gagal ginjal kronis? Kalau yang gagal ginjal akut tiba-tiba. Tiba-tiba. Iya, misalnya masuk, oh kreatinin baru 2, kemudian 3 hari lagi jadi 10. Oh. Jadi hasil labnya itu langsung melonjak tinggi Iya, ya dok? Tinggi ya dok. Tiba-tiba. Berarti diakibatkan oleh infeksi ya dok? Ya, penyebabnya ada infeksi, ada sumbatan. Nah, kita kan di sini ada urologi center. Oh iya, betul. Misalnya batu yang bergerak tiba-tiba menyumbat itu juga naik. Ketika batunya diambil juga Normal turun kembali. sendiri. Nah, seperti Iya, itu. iya, iya. Berarti berefek juga ya dok? Batu-batu yang menyumbat itu akan menyebabkan fungsi ginjal sendiri Ya, itu jadi jadi kan salah agak berat satunya ya? kan sumbatan, baik sumbatan dari batu, sumbatan dari pembesaran prostat, atau dari tumor-tumor kandungan. Nah, tumor-tumor kandungan juga beberapa ada kan di sini. Ini ada blastoma ovari itu juga bisa menyumbat saluran ginjal, bisa menyebabkan penyakit ginjal kronik. Kita namakan penyakit ginjal kronik karena obstruksi atau sumbatan. Jadi ada yang Sumbatan. menyumbat aliran urin keluar. Betul. Harusnya lancar tapi ada sumbatan. Iya, gitu ada ya, sumbatan Dok? ke batu atau kegencet sama tumor atau adanya prostat yang membesar gitu. Tapi kalau untuk ginjal sendiri biasanya kan kalau yang sampai gagal benar-benar sudah tidak berfungsi kan biasanya masuknya ke dokter Lusito ya di Iya. spesialis penyakit dalam ginjal hipertensi. Nah, kalau untuk kasus-kasus batu gitu di ginjal gitu kan biasanya masuknya di urologi. Untuk batu dok, untuk batu sendiri itu kadang ada beberapa orang itu yang merasa kuat-kuat aja, baik-baik aja, padahal di dalamnya itu ada batu tapi dibiarkan. Sudah disarankan dari dokter urologi untuk tindakan pengambilan atau apa gitu tetap dibiarkan. Apakah bisa merusak ginjal dok seperti itu dok? Asal tidak obstruksi maupun tidak menyumbat itu enggak masalah memang. Karena ini dari radiologi ada tulisan obstruksi apa non obstruksi. Kalau sudah obstruksi atau menyumbat itu risiko nanti ginjalnya rusak. Karena kan kencingnya mau keluar, urinnya mau keluar itu kesumbat batunya. Kesumbat batu. Iya, numpuk-numpuk ginjalnya jadi lama-lama makin besar. Lama-lama makin besar menggencet ginjal normal, akhirnya ginjal normalnya tidak berfungsi. Oh. Iya. Jadi kalau sudah kegenjal itu bisa nanti yang kita namakan hidronefrosis atau ginjalnya membesar itu. Nah, jadi kalau sudah ada sumbatan ya memang satu-satunya jalan Harus sumbatan diambil. itu harus Diambil sumbatannya iya. dok ya. Dokter satu lagi dok, ini ketika memang ternyata di hasil labnya tiba-tiba tidak sadar, pasien masuk tidak sadar. Jadi mungkin akut atau kronis ini ya dok. Tiba-tiba tidak sadar, ternyata hasil labnya ureum kreatinnya tinggi, terus sampai halusinasi itu bisa berarti dok? Iya. Karena ureum kreatin ini Iya, tuh ya, dok. salah satu kegawatan dari penyakit ginjal ini kan uremia ya. Salah satunya adalah encephalopathy uremicum. Jadi karena keadaan ureum yang tinggi akan menyebabkan hilang kesadaran mulai dari masih sadar, ngomong sendiri, berhalusinasi tidak ya. nyambung sampai sama sekali nggak bangun. Nah, tapi nanti kalau sudah dilakukan terapi pengganti ginjal, ureumnya naik keluar ya ada beberapa yang pulang baik. Jadi memang pengaruh ke ini juga Iya, ya, dok, pengaruh saraf ke- pusat. Oh ya dok, ini terkait dengan gagal ginjal itu kan tadi ada dari keturunan. Nah, sebagai mungkin Anda yang keturunan orang tuanya gitu, ada riwayat gagal ginjal, langkah apa sih dok yang bisa kita ambil untuk biar tidak terkena gagal ginjal gitu dok? Iya. Itu adalah faktor yang tidak bisa dirubah memang kalau keturunan. Jadi kita tidak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mengintervensi, sehingga kita menerapkan pola hidup sehat Pola tadi, hidup sehat ya, tadi. untuk meminimalisir maksudnya penyebab-penyebab lain dari gagal ginjal. Kalau yang sudah tidak bisa dirubah, misalnya dia bayinya prematur, oh kita rubah biar bayinya nggak bisa. Nggak bisa ya, Dok, Keturunan ya? ginjal, oh bapaknya keturunan ginjal, lah kamu kok lahir dari orang yang keturunan ginjal ini nggak bisa dirubah. Oke. Memang itu faktor risiko yang nggak bisa dirubah, ya sudah diterima Cuma saja. mengurangi gitu ya, Yang bisa ya tadi dengan pola hidup sehat. Pola itu. hidup harus hidup menjaga. Nah, Iya. baik dokter, untuk pesan-pesan sendiri buat sahabat Risa apa ini dokter kait tema pada pagi hari ini? Ya pokoknya ya penyakit ginjal kronik itu adalah sebenarnya bisa dicegah atau diperlambat perkembangannya. Tergantung penyebabnya. Jadi kontrol gula, kontrol tensi, ya terus wise dalam penggunaan suplemen, jamu maupun obat-obat anti nyeri, NSAID. Yang jelas ya jauhi nafsa. Soalnya nafsa kan tadi
berhubungan dengan kejadian penyakit ginjal kronik yang narkotik, Ginjal. psikotropik sama zat aditif lain itu. Paling ya itu yang Sama bisa. itu. Ah. Sama minum 8 gelas sehari, Dok. Oh iya, tambah Bagus ya, ya. minum minimal. Tapi minumnya 8 jangan gelas itu ya. Jangan es teh terus ya, Dok ya. Sekarang lagi musim, Dok, es teh ya, Dok. Tiap 5 meter Iya. itu ada es teh soalnya, Dok. Iya. Air putih ya, Dok ya. Air Iya, mineral air ya, putih. air putih. Sama rumus puasa tadi 242 ya Betul Dok ya. sekali. Karena sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan ya. Jadi kita harus puasa untuk mencukupi mineral yang ada di yang kita konsumsi atau kita minum. Tadi rumusnya 242. 242. Diingat-ingat 242 ya. Baik, pemirsa, tak terasa kita sudah 30 menit berbincang-bincang membahas tentang gagal ginjal ini, terutama bagi usia-usia muda ya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Lusito tentang penyebab-penyebabnya, gejalanya, terus sampai pasien itu harus cuci darah dan lain-lain. Jadi pemirsa harus tetap menjaga pola hidup sehatnya seperti yang disampaikan oleh Dr. Lusito, dan jangan lupa minum 8 gelas sehari. Ya. Air putih ya. Iya. Jangan yang aneh-aneh. Jangan es teh. Jangan yang berwarna-warna ya. Oke, sangat luar biasa ya. Terima kasih Dr. Lusito Ya, sama-sama. sudah meluangkan Waktunya. buat kita ya Ya. untuk hadir di sini untuk membahas tentang gagal ginjal kronik. Sangat ini. bermanfaat Sangat sekali bermanfaat Dok sekali, untuk pemirsa ya. semua. Sangat luar biasa. Oke, baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai kita bertemu di pekan depan atau di tema orkes untuk yang lainnya di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang, dan juga tentunya di saluran-saluran yang ada di TV Rumah Sakit Sultan Agung Semarang. Biasanya di public area ada RSI Sultan Agung TV ya, Hospital TV. Nah itu biasanya nanti Anda bisa menyaksikan program obrolan kesehatan ini. Baik, jangan lupa like dan subscribe juga untuk YouTube di RSI Sultan Agung Semarang. Tentunya nanti para pemirsa akan mendapatkan informasi-informasi kesehatan yang sangat penting buat Anda semua. Ya. Baik, saya Unggul dan Saya Alfi. mohon undur diri untuk program acara Orkes, Orkes, obrolan kesehatan. Sampai ketemu pekan depan atau di sesi selanjutnya, dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.